sidang dari kasus kematian Prada Luki. Di mana hari ini saudara, untuk jadwal sidang Prada Luki akan dilakukan dengan agenda pemeriksaan 17 terdakwa. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan jalannya sidang, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putu, selamat pagi. Pagi. Putu, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Mario. Oke, Putu, hari ini bisa Anda jelaskan apa agenda lengkapnya sidang kasus kematian Prada Luki? Ya, Mario, jadi hari ini sudah memasuki pekan ketiga di mana proses persidangan ini kembali dilanjutkan untuk berkas kedua, yaitu untuk 17 terdakwa dengan agenda pemeriksaan saksi sesuai dengan yang ada di berkas yang seharusnya pekan lalu ini memberikan keterangan, tetapi karena berhalangan sehingga baru dihadirkan pada hari ini. Saksi tersebut merupakan Komandan Peleton di Batalion Yunis Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere yang ada di Nagekeo, tempat di mana Prada Luki ini berdinas, yaitu Letda Infantri Lukman Hakim Oktasianto. Kalau Anda melihat juga Mario dan saudara di layar kaca, proses persidangan ini sedang berlangsung di mana tadi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Kupang, sehingga kalau di Jakarta ini sekitar pukul 9. Jadi prosesnya persidangan ini masih awal sekali di mana auditor militer juga baru menggali keterangan saksi setelah tadi pengambilan sumpah. Kalau lihat jalannya proses persidangan, Mario dan juga saudara, ini sudah berjalan 3 pekan begitu ya. Kalau lihat dari berkas, total ada 33 saksi yang akan dihadirkan ke muka sidang untuk 22 terdakwa, di mana untuk terdakwa Ahmad Faisal yang biasanya ini bersidang di hari Senin, itu ada 7 saksi yang sesuai berkas, kemudian untuk 17 terdakwa ini ada 12 orang saksi, dan untuk 4 terdakwa yang akan bersidang pada hari Rabu, ini ada 12 saksi. Dari total 33 saksi yang sudah memberikan keterangan, ini masih ada untuk terdakwa yang 17 ini, Mario dan juga saudara, ini sudah hadir semuanya, termasuk juga saksi tambahan yang diminta oleh auditor militer, yaitu 2 orang dokter dari RSUD Airamo Nagekeo. Kemarin sudah memberikan, pada pekan lalu sudah memberikan keterangan untuk 17 terdakwa. Dan kalau lihat bagaimana jalannya proses sidang, ini memang dari saksi-saksi yang dihadirkan, baik itu dari anggota TNI, kemudian juga dari keluarga, lalu dari sempat ada ibu angkat Prada Luki juga yang dihadirkan di muka sidang, lalu ada dokter yang dihadirkan ke muka sidang. Ini memang mengarah begitu ya, atau mulai terlihat peristiwa yang terjadi pada periode Juli sampai dengan Agustus atau kekerasan yang terjadi pada periode tersebut pada Prada Luki Namo dan juga Prada Richard ini mulai nampak memenuhi unsur. Kalau kita lihat dari terdakwa yang saat ini sedang bersidang, Mario dan juga saudara, ini didakwa dengan pasal 131 KUHP militer, di mana ada penganiayaan oleh anggota militer yang menyebabkan kematian dengan ancaman 9 tahun. Kalau lihat bagaimana keterangan saksi, begitu kita lihat, kita bedah pasalnya, ada penganiayaan, ada anggota militer, dan juga menyebabkan kematian. Ini dari keterangan saksi yang kemarin sebetulnya juga sudah disampaikan, misalnya dari keterangan anggota TNI yang pada saat itu melihat, kemudian berada di lokasi di mana kekerasan terjadi, ini memang membenarkan bahwa terdakwa, ada beberapa terdakwa dengan peran-peran yang berbeda tentu saja ini melakukan kekerasan terhadap Prada Luki Namo. Selain itu, selain unsur penganiayaan juga ada bagian dari pasal ini yang menyebutkan soal menyebabkan kematian, di mana kalau kita dengarkan keterangan dari dokter RSUD Airamo, ini ada 2 orang dokter yang kemarin sebetulnya memberikan keterangan, yang sudah memberikan keterangan juga. Yang pertama adalah dokter satu dokter kandidat Bibiana
Ini merupakan dokter yang menangani Prada Luki di IGD, kemudian juga ada Dokter Gede Rastu Adi, ini yang menangani Luki selama menjalani rawat inap dan juga pada saat di ICU. Ini menyebutkan bahwa penyebab kematian dari Prada Luki itu ada 3 poin, Mario dan juga saudara, yakni infeksi, baik itu yang ada di area luar tubuh, dan kemudian terjadi juga infeksi di area dalam tubuh, begitu pada organ tubuh, gagal ginjal, dan juga kerusakan atau kerusakan pada fungsi limpa. Nah, 3 penyebab kematian tadi itu, Mario dan juga saudara, ini diduga kuat berdasarkan keterangannya di ruang sidang. 2 dokter tersebut menyatakan bahwa 3 poin tersebut atau 3 penyebab kematian tersebut ini diakibatkan oleh infeksi yang tidak ditangani dengan baik dari luka-luka yang ada di tubuh Luki. Jadi kalau kita lihat begitu kembali ke pasal yang didakwakan oleh auditor militer, di mana ada penganiayaan yang kemudian menyebabkan kematian, sebetulnya unsurnya ini sudah terpenuhi dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Apakah kemudian majelis hakim akan memutuskan hukuman maksimal begitu ya dengan adanya keterangan-keterangan tersebut? Ini belum bisa kita sampaikan, Mario dan juga saudara, karena proses persidangan ini masih berjalan, di mana nanti pada pekan depan masih ada kesempatan jika auditor militer mau menambahkan saksi lagi, lalu juga di pekan depannya lagi ada keterangan terdakwa, dan baru nanti setelah itu, setelah melewati beberapa proses tersebut, majelis hakim ini bisa kemudian menentukan hukuman apa yang pantas untuk 22 terdakwa yang dibagi menjadi 3 berkas. Ada di Ahmad Faisal yang merupakan komandan Kompi, kemudian ada berkas untuk 17 terdakwa, dan ada berkas untuk 4 terdakwa. Kalau kita lihat sebetulnya yang juga menjadi tuntutan dari pihak keluarga, Mario dan juga saudara, ini sebetulnya berkaitan juga dengan beberapa pihak yang dianggap lalai. Kalau kita lihat memang pasal 132 itu berkaitan dengan penganiayaan anggota, maksud kami 131 itu penganiayaan anggota militer yang menyebabkan kematian. Sementara ada juga pasal 132 yang didakwakan kepada komandan Kompi dari Prada Luki Namo, yang isinya ini adalah kelalaian atasan yang tidak menghentikan adanya pelanggaran hukum oleh anggotanya, yaitu yang didakwakan pada Ahmad Faisal. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri, apa yang terjadi, kekerasan yang terjadi di dalam batalion tersebut, ini bukan hanya berhenti di tingkat Danki saja, di komandan Kompi saja, tapi juga meminta agar komandan batalion sebagai pimpinan tertinggi di batalion tersebut juga setidaknya dihadirkan ke muka sidang untuk memberikan keterangan sebetulnya apa yang terjadi, kenapa kekerasan tidak dihentikan pada saat itu begitu. Sehingga kalau dari pihak keluarga ini ada beberapa saksi yang diharapkan juga dihadirkan di muka sidang, salah satunya adalah komandan batalion dari Batalion Unit Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi apakah pekan depan ini akan ada saksi tambahan lagi? Ini kembali ke ranahnya auditor militer untuk memutuskan begitu ya, apakah akan ada penambahan saksi? Kalau tidak ada, maka nanti akan mendengarkan keterangan ahli. Setelah itu baru kita bisa sama-sama mendengarkan keterangan para terdakwa, karena sampai dengan hari ini kita sama-sama belum mendengarkan apa sebetulnya yang menjadi pemicu dan kenapa kekerasannya atau pembinaan yang dilakukan oleh senior dan juga junior di dalam batalion tersebut sampai bisa mengakibatkan luka serius, bahkan sampai mengakibatkan adanya kematian dari Prada Luki Namo. Mario. Ya Putu, hingga saat ini dari informasi yang kita dapatkan juga dari berita di media konvensional bahwa dihadirkan juga Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto, salah satu saksi yang kemarin memang berhalangan untuk hadir. Apa sebenarnya yang ingin digali dari Letda Infantri Lukman ini? Apakah memang dengan apa yang ingin disampaikan ini mungkin saja untuk memperkuat adanya dugaan penganiayaan yang terjadi terhadap Prada Luki tersebut? Oh ya, baik. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan Mario, kalau untuk yang 17 memang ini adalah saksi terakhir begitu ya dalam berkas yang sesuai dengan berkas, yaitu Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto. Dia merupakan Danton di
di batalion tempat Prada Luki bertugas gitu, tapi karena memang proses persidangan ini masih berlangsung, jadi masih awal sekali, belum terlihat apa sebetulnya yang digali. Tapi kalau pertanyaan Anda, apakah kemudian keterangan ini yang digali ini untuk membuktikan kematian Prada Luki Namo ataupun juga kekerasan yang terjadi di dalam batalion Unit Teritorial Pembangunan Wakangamere, tentu saja jawabannya iya, karena memang dihadirkan untuk terdakwa dalam kasus ini begitu ya. Jadi yang tadi digali, kalau yang saya dengar dari pertanyaan auditor di awal itu memang pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan pada saat itu Lukman Hakim Oktavianto ini adalah salah satu perwira piket juga. Jadi sebelumnya salah satu saksi ini juga ada yang memang bertugas sebagai perwira piket begitu, termasuk juga Lukman Hakim Oktavianto yang pada saat itu piket. Nah, ketika piket itu ditanya oleh auditor militer apa yang dilihat, apa yang didengar, begitu. Apakah melihat terdakwa ini melakukan kekerasan begitu pada Prada Luki Namo dan juga Prada Richard, karena pada keterangan-keterangan sebelumnya yang disampaikan di muka sidang ada waktu di mana Prada Luki bersama dengan Prada Richard ini mendapatkan pembinaan dalam tanda kutip yang kemudian kita ketahui belakangan bahwa pembinaan tersebut adalah kekerasan yang kemudian menyebabkan luka-luka pada tubuh Luki. Nah, kalau kita dengarkan jalannya persidangan tadi yang ditanya, memang dari keterangan terdakwa, dari keterangan saksi ini belum banyak yang digali karena memang proses persidangan ini baru dimulai. Tapi ada keterangan yang disampaikan oleh Lukman Hakim Oktavianto ini salah satunya adalah melihat terdakwa Ahmad Faisal itu melakukan atau memberikan penindakan begitu ya kepada Prada Luki. Tapi di area dalam, jadi saya tarik sedikit ke belakang Mario dan juga saudara. Aksi kekerasan ini terjadi dalam periode yang cukup panjang, di mana periodenya ini dari Juli sampai dengan awal Agustus, sampai akhirnya Prada Luki Namo ini dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus. Aksi kekerasan itu dilakukan di 2 lokasi, yakni di ruangan kasih Intel dan juga di ruangan personalia. Nah, yang tadi saya dengar di persidangan yang sedang coba digali oleh auditor militer adalah peristiwa yang terjadi di ruangan kasih Intel, di mana saksi tadi hanya melihat ada Danki saja, yaitu Ahmad Faisal, terdakwa yang bersidang pada hari Senin, itu juga sempat melakukan kekerasan begitu ya, atau penindakan terhadap Prada Luki sambil memberikan nasihat. Tapi siapa saja yang ada di dalam ruangan tersebut ini berdasarkan keterangan saksi, dia tidak melihat siapa-siapa saja orang ataupun juga terdakwa dari 17 ini yang ada di ruangan tersebut. Namun 1 hari sebelumnya dari keterangan saksi ini menyebutkan bahwa pada saat mengantarkan Prada Luki mandi, ini sempat melihat bahwa ada luka memar yang sudah ada di tubuh Prada Luki Namo. Jadi baru itu yang saya dengar, Mario dan juga saudara, karena proses persidangan ini masih berlangsung. Dan baik itu auditor militer ataupun juga nanti majelis hakim dan penasehat hukum ini memiliki kesempatan untuk menanyakan keterangan saksi. Mario. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu kesaksiannya adalah untuk memperkuat adanya dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki. Pertanyaan saya, apakah mungkin ini nantinya akan mempengaruhi putusan hakim? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.